Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mendorong umatnya untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan dengan tema menerapkan pesan-pesan Nabi tentang pentingnya ilmu dan keutamaannya. Ilmu memiliki peranan penting dalam perjalanan hidup kita, karena ilmu dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dengan ilmu, kita akan lebih mantap menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, seharusnya kita menyadari bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi seorang muslim dan muslimat, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin", yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi orang Islam baik laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebagai umat muslim yang telah mengerti pentingnya ilmu, sebaiknya kita tidak mempelajari satu bidang ilmu saja, misalnya ilmu agama atau ilmu pengetahuan saja. Karena jika hanya mempelajari satu bidang ilmu saja, maka kehidupan kita tidak akan seimbang. Ilmu agama atau ilmu pengetahuan umum, keduanya biasa kita sebut dengan iptak dan iptek. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan keduanya saling melengkapi. Dalam peribahasa Inggris dikatakan, "Without theology, life will be blind, and without science, life will be lame." Yang artinya, hidup akan menjadi buta tanpa ilmu agama, dan tanpa ilmu pengetahuan, hidup akan menjadi pincang. Peribahasa ini menekankan betapa pentingnya ilmu iptek. Tanpa iptek, kita tidak dapat mengetahui apa itu industrialisasi, globalisasi, dan sebagainya. Tapi sebaliknya, tanpa iptek, kita akan mudah terjerumus ke dampak negatif dari kemajuan teknologi yang saat ini sedang berkembang, karena kita tidak memiliki pegangan yang kuat, yaitu iman. Dalam Al-Quran, surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah berfirman yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Shadaqallahul adzim." Yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tahu bahwa orang yang berilmu dan beriman memiliki kedudukan yang terhormat dan dijadikan panutan dalam masyarakat. Bahkan, Rasulullah pernah mengatakan, tidurnya orang yang berilmu lebih baik daripada ibadahnya orang yang tidak berilmu. Ada 4 poin keutamaan dan pentingnya ilmu dalam Islam. Yang pertama, menuntut ilmu itu wajib bagi umat muslim. Yang kedua, menuntut ilmu hingga ke negeri yang jauh. Dalam hadis dikatakan, "Utubul imam walau bisin", yang artinya, tuntutlah ilmu sekalipun di negeri Cina. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang ketiga, tuntutlah ilmu hingga ke liang lahat. Dalam hadis dikatakan, "Utubul ilma minal mahdi illa lahdi", yang artinya, tuntutlah ilmu dari buayang hingga ke liang lahat. Hadis riwayat Muslim. Dan yang keempat, menuntut ilmu untuk dunia dan akhirat. Marilah kita memacu diri untuk belajar dan belajar
pantang menyerah hingga kita dapat menikmati hasil dari ilmu tersebut. Hal ini sesuai dengan kata-kata bijak yang berbunyi, jika kamu menginginkan hasil setelah 1 tahun, tanamlah padi. Jika kamu menginginkan hasil setelah 10 tahun, tanamlah tanaman keras. Dan jika kamu menginginkan hasil setelah 25 tahun, didiklah anak-anakmu. Sebelum saya akhiri, ada 3 poin penting yang dapat kita ambil. Yang pertama, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Yang kedua, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Dan yang ketiga, menuntut ilmu tidak ada batasnya, bahkan hingga ke liang lahat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Banyak salah saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.